dan menjelang sore hari ini dalam rangka rapat kenaikan kelas serta saya menyisip sedikit sosialisasi tentang guru penggerak. Selawat rangkaian salam tak lupa kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan Kesiswaan, dan yang paling saya hormati Bapak Ibu guru hebat luar biasa SMA Islam Al-Ulum Terpadu Jalan Tuasan. Soalnya Al-Ulum ada 2 ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada rasa sungkat saya berdiri di depan sini karena saya belum pantas mungkin menyandang sebagai guru teladan super luar biasa dan lain-lain. Kita semua di sini adalah Bapak guru hebat luar biasa yang kita sudah teruji baik dari segi keilmuan maupun segi pengalaman yang luar biasa. Di sini juga ada guru kita senior kita Pak Arif, ada Pak Dayan, Umi Aida, Miss Hilda, Bu Lis, Bu Yos, Bu Sri, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sri Wahyuni maksudnya. Itu saya ngetes gitu, rupanya masih connect. Itu bagian dari ilmu jiwa ya kan Pak Arif. Di sini saya sebagai guru penggerak yang alhamdulillah kemarin hanya coba-coba saja, tetapi saya alhamdulillah lulus pula. Ternyata betul-betul testingnya di awal saya merasa tuh ece-ece gitu, saya ikut aja lah apa ini apa itu gitu kan. Nah ternyata saya lulus. Nah ketika saya lulus, ini pengantar dulu Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu apa sih guru penggerak. Mungkin dalam benak kita berpikir guru penggerak nanti ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, yang penting kegiatan yang selama ini saya ikuti sangat-sangat memberikan satu ilmu pengetahuan yang mungkin di bangku universitas kuliah dulu saya tidak dapat gitu. Tetapi di guru penggerak ini saya dapat. Nah untuk itulah saya ingin mensosialisasikan kepada Bapak Ibu apa yang saya dapatkan di CGP sehingga kita sama-sama dapat mengaplikasikannya di SMA yang kita cintai ini, dan kita sama-sama menjadi guru hebat yang akan menghantarkan siswa-siswa kita ke gerbang pintu kesuksesan dengan semangat dan simbol yang dicetuskan Mas Menteri adalah profil pelajar Pancasila. Nanti bisa di searching Bapak Ibu apa itu profil pelajar Pancasila atau nanti kita bisa sharing. Baik, untuk memulainya saya minta Bapak Ibu melihat video terlebih dahulu biar kita fresh karena ini udah jam sore, jam ngantuk. Jadi mohon maaf saya berdiri di depan bukan menggurui, mengajari, tetapi sama-sama berbagi informasi. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama, di videonya jarang-jarang ini diputar. Yuk kita tonton dulu. Baik, video ini akan menggambarkan tentang bagaimana proses pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang ya Bapak Ibu. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Jadi masih filmnya hitam putih ya Bapak Ibu, karena teknologi waktu itu masih seperti itu. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Ya belum juga 3 kelas. Ada kesamaannya. Dan berhitung seperti itu, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka.
Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tantangan baru apa? Oke, kebayang. Ini agak belajar sejarah sedikit Bapak Ibu. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Jadi pelopornya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik, itu Bapak Ibu video pengantar pertama. Jadi di video tadi, kalau kita sama-sama menyimak tadi ada tokoh-tokoh pendidikan Indonesia yang ketemu bersalaman. Nah ternyata bersalaman itu ketika saya pelajari di guru penggerak angkatan 2, walaupun saya angkatan 2 tetapi untuk pertama di Sumatera Utara. Bersalaman tadi itu ada miripnya dengan ketika kita tidak pandemi, siswa itu salaman dengan kita, dan ternyata itu adalah salah satu budaya positif sekolah yang wajib kita unggulkan. Nah seperti itu. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah pendidikan kita sekarang sudah merdeka? Ada kira-kira yang mau menjawab Bapak Ibu? Saya persilahkan. Ustaz Deki kayaknya serius sekali tadi. Kira-kira menurut Ustaz Deki sudah merdekakah pendidikan di Indonesia? Biar nggak ngantuk. Kalau saya yang berbicara kan ada ngantuk. Iya, belum. Menurut Ustaz Deki. Pendidikan kita sudah merdeka belum? Ya sudah merdeka atau belum? Belum. Karena saya sudah belum Iya. dari segi Apa? kesejahteraan, Pak. Ya, belum merdeka mengingat ya mengingat penjajahan ya media sosial dari dunia barat yang melekat kepada siswa-siswi kita apalagi gadget ini, sehingga mereka terfokus kepada hal-hal yang mereka sukai saja seperti gadget. Menurut saya itu. Baik, terima kasih atas pakai ini juga dengar ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapatnya yang diberikan oleh Ustaz Deki, sangat luar biasa. Nah, yang dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar itu seperti yang kita lihat ada pamflet-pamflet Merdeka Belajar. Nah mungkin ketika kita belum memahami kok gitu ya, anak-anak ujiannya nggak beres, kok dikasih merdeka, kayak mana yang pendidikan Indonesia ini makin rusak, makin hancur gitu. Ternyata setelah saya dalami di CGP dengan saya ikuti lokakarya, yang dikatakan merdeka itu bukan merujuk ke finansial kita Bapak Ibu. Tetapi yang dikatakan merdeka menurut Bapak Pendidikan Indonesia adalah bagaimana siswa itu merdeka mengikuti belajar. Kalau video yang pertama tadi kan di situ disebutkan bahwasanya pendidikan zaman kolonial Belanda itu hanya golongan tertentu yang boleh sekolah. Itu pun harus punya golongan darah ningrat atau darah biru, dan itu pun hanya diberikan keterampilan membaca, menulis, selesai, berhitung. Habis itu selesai, tidak ada kelanjutan untuk kedepannya. Nah, menurut ajas pendidikan Ki Hajar Dewantara,
pendidikan dan pengajaran itu berbeda Bapak Ibu. Saya mohon maaf bukan mengajari, tetapi nanti sama-sama kita sharing. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah kita sebagai seorang guru itu seperti petani. Saya akan ceritakan, nanti Bapak Ibu yang akan ambil kesimpulan dari cerita saya. Nah, yang namanya pendidikan, ya menurut filosofi Ki HD atau Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari berbeda. Letak bedanya, kalau pendidikan itu adalah seperti kita petani, ya kita diberi sebidang tanah untuk menanam misalnya 1 buah biji jagung. Nah, 1 buah bidang tanah ini kita bagi 2. Yang 1 jagung bijinya berkualitas unggul, yang 1 berbiji kualitas biasa-biasa saja. Tetapi dengan keahlian petani tadi, dia merawat biji jagung tadi yang dengan kualitas biasa-biasa saja, dengan penuh kasih sayang, perhatian, bagaimana kelembapan tanah, pupuk, udara. Ternyata hasil jagung yang dihasilkan dari kasih sayang tadi tumbuh menjadi benih jagung yang berkualitas. Begitulah kita kepada siswa kita tidak bisa memaksakan siswa kita harus seperti mau kita, tetapi kita harus melihat kodrat dari siswa tersebut. Baik, untuk slide berikutnya nanti saya akan jelaskan. Sementara pengajaran merupakan usaha yang dilakukan seorang guru itu memberikan informasi ilmu yang berharga kepada peserta didik. Nah, itulah menurut ajas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya. Ini sebentar Bapak Ibu, nggak lama-lama. Nah, yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu memiliki kodrat. Nah, di awal saya nggak paham apa itu kodrat gitu. Makanya ketika berwa-WA di grup itu yang jawab ada Ustaz Soleh dan Pak Arif gitu kan. Nah, kodrat dalam Islam ada lagi. Nah, kodrat dalam istilah Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Berarti Ki Hajar Dewantara menganggap bahwasanya anak-anak tadi sudah memiliki sifat bawaan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca teori tabula rasa, nah mungkin nanti bisa di-searching bagi yang mungkin belum pernah dengar. Mohon maaf, saya bukan mengajari. Teori tabula rasa dengan teori yang disampaikan Ki Hajar Dewantara berbeda. Ki Hajar Dewantara tidak sepakat dengan teori tabula rasa. Kalau teori tabula rasa menyatakan anak yang lahir itu bagaikan kertas putih, tergantung kita yang mencoretnya mau jadi apa, kita yang mau isinya jadi apa. Sementara Ki Hajar Dewantara tidak sesuai dengan itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya setiap anak itu lahir sudah membawa kodrat masing-masing yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kenapa Ki Hajar Dewantara ini memiliki pemahaman kodrat? Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca lagi biografi Ki Hajar Dewantara, kenapa beliau fokus pada pendidikan walaupun di awalnya dia calon dokter tapi tidak menyelesaikan kuliahnya akibat sakit. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini melakukan penelitian terhadap anak kandungnya sendiri yang namanya Asti. Pada suatu saat anak Ki Hajar Dewantara mengganggu beliau ketika beliau sedang sibuk untuk menyelesaikan tugasnya. Karena diarahkan tidak mau diam, akhirnya Bapak Ki Hajar Dewantara mengeluarkan anaknya dari rumah tanpa mengetahui di luar sedang hujan. Ketika Ki Hajar Dewantara selesai mengerjakan tugasnya, barulah beliau ingat di luar itu hujan dan mendapati putri kecilnya sudah biru dan kedinginan. Kemudian diangkatlah masuk ke dalam rumah dan Ki Hajar Dewantara saat itu menyesal. Menyesal kenapa? Memberikan hukuman fisik kepada sang anak. Dan dari situlah beliau berjanji akan mengabdi kepada si anak. Disitulah beliau mulai tertarik dengan penelitian tentang pendidikan. Baik, lanjut Pak. Seperti yang saya bicarakan tadi, ya, Ki Hajar Dewantara ada menyebut kodrat alam dan kodrat zaman. Nah,
Nah di awal ketika saya belum masuk CGP, saya nggak paham itu apa kodrat alam, kodrat zaman. Karena waktu saya kuliah dulu, nggak saya mungkin main-main aja atau gimana, tapi kayaknya saya masih suatu prestasi, tapi saya nggak pernah denger ini. Gitu. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Ki Hajar menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Saya jelaskan secara rinci Bapak Ibu, mohon maaf bukan mengajari. Kodrat alam itu adalah bawaan anak sejak lahir. Berarti anak-anak ini sudah membawa minat dan bakatnya dari lahir. Nah, tugas kita sebagai orang tua dan gurunya di sekolah membimbing bakat si anak tersebut. Mungkin anak tersebut nggak hobi dia menghafal teori-teori fisika, matematika dan lain-lain. Dia hobinya melukis. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru, menurut yang saya pelajari di filosofis Ki Hajar Dewantara, harus peka terhadap minat dan bakat siswa sehingga kita bisa menuntun arahnya kemana dan tidak mengikuti mau kita, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini saya di awal juga belum paham, tetapi semakin lama saya selami di CGP ini, walaupun tugas saya banyak gitu kan, tetapi lama-lama saya pahami bahwasannya ilmu di sini banyak. Jadi kodrat zaman adalah kita tidak bisa samakan dengan anak didik kita. Misalnya begini, saya sendiri kepada anak saya, dulu Umi aja sekolah jadian 2000 cukup. Oh nggak cukup, Umi dulu sekolah jalan kaki loh. Kok nggak bisa, udah ada angkot diantar pakai ojek online dan lain-lain, kok bandel kali. Nah seperti itu. Ternyata Bapak Ibu di filosofis Ki Hajar ini salah. Kodrat zaman itu artinya kita harus bisa melihat secara holistik keseluruhan perkembangan anak didik, bukan dibandingkan dengan zaman kita dulu. Tetapi kita harus tahu perkembangan zaman dia apa sekarang. Misalnya hobi seperti anak Padi tadi bermain TikTok, berarti tugas dan fungsi kita mengarahkan dia. TikTok juga mungkin ada yang bagus, upload Facebook foto status orang, baca status juga ada yang bagus, tetapi kita arahkan status yang bagaimana. Nah seperti itu yang saya pahami ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, untuk merangkum apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu silahkan melihat video ini lagi sebentar aja Bapak Ibu. Ini videonya langsung dari Kemendikbud yang dikirim ke LMS CGP. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Media Pak Rizal video Skype ya. Ya, ini dia pakai metode video Skype. Kita nanti mungkin kalau lama waktu kita bisa buat. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Sofia atau sekolah dokter Tribun. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, bukan seperti utusan media dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Dos Becker dan Cipto Mangunkusumo, Ini toko 3 serangkai. Dia belum ada juga 3 serangkai. Saya, Pak Adi, Kak Deki. 4 lah Pak Adi, 1 lagi. 4 serangkai. Kenapa 5 serangkai? Dos Becker dan Cipto Mangunkusumo masa pengasihan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke Jawa. Yang muslim keluar masuk ke Jawa. Tanggal 3 Juli Jadi saya bantu jawab MAD. Seksi panjang pertanyaannya. dengan taman siswa dan Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryamendra memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari sebuah kalangan, baik di kalangan
Inasur Sendiri. Tuturi Handayani itu ada di topik sekolah SD dulu, Miss. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dukungan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru, dan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semua pilihan pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ini adalah Dirjen Guru dan pada kesempatan ini. Pendidikan. Izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjadi kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemelihara kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang salah. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lamban berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
Lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dibentuk. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, itu suku yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan suhunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada suhunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi tumbuh karena dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung, tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain,
Jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ketika saya ikut di program CGP ini juga saya dikejutkan ada bahasa menghamba dengan sang anak, gitu. Karena jujur saya belum pernah membaca, tetapi di filosofis ini di modul 1.1 saya baca bahwasannya kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru itu harus menghamba kepada siswa kita, bukan berarti tanda kutip kita jadi pembantu siswa, tetapi kita mengikuti arah pola dia kemana. Seperti tadi Pak Ade menyatakan anaknya ada yang nggak mau belajar online, dia mau masuk ketemu daring. Nah, yang seperti itu yang harus kita gali gitu. Anak ini mungkin nggak bisa menjawab soal-soal, berarti yang dikatakan dalam filosofis Ki Hadi tadi yang sama-sama saya pelajari adalah kita sebagai seorang guru itu harus berani mengupdate diri kita, mengupgrade diri kita untuk melakukan perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk siswa-siswa kita di kelas gitu. Artinya perubahan dari media pengajaran kita, dari kemudian penguasaan materi kita, kemudian dari tingkah laku kita, seperti yang disebutkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang biasanya saya cuma baca di topi-topi Tuturi Handayani. Nah, ketika saya ikut di CGP, saya dalami Ingarso Sungtolodo, Ingmakia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Nah, ternyata saya pahami bahwasannya Ingarso Sungtolodo guru itu ternyata di depan sebagai teladan. Nah, sebagai teladan saya berpikir, nah ini pas di SMA ini kan dia melihat sosok gurunya sebagai seorang teladan. Nah, kamu jangan merokok, tapi gurunya merokok, pasti dia sudah berpikir kritis gitu, ya kan? Kemudian Ingmat Ilman Karso, ternyata guru itu di tengah-tengah itu harus bisa memberikan ide, ya, support dan arahan kepada siswa. Jadi guru itu ternyata harus menjadi tempat curhatannya siswa. Jadi bukan berarti guru itu curhat sama ibu pimpin, tidak, ternyata berarti ternyata kita itu harus jadi kawannya gitu. Nah, seperti fenomena tadi kita bahas kan, setelah si Hasbi bisa lulus di Umbro itu kan luar biasa. Yang kita selama ini nggak tahu bakat dan minat dia, ternyata si anak itu mungkin punya bakat dan minat yang memang belum kita gali, dan mungkin masih banyak lagi hasbi-hasbi di kelas kita ini yang harus kita upgrade gitu, yang harus kita pantau apa arah minat ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu, menghamba kepada siswa berarti pusat pembelajaran kita adalah siswa. Kita tidak bisa lagi menyuruh siswa ikut kita, tapi kita yang tahu kelas kita yang tahu bagaimana keadaan siswa kita, yang bisa mengotak-atik metode pembelajaran. Mungkin di kelas A Pak cocok diskusi, di kelas B cocok. Jadi kita sebenarnya adalah guru-guru hebat yang mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi sudah kita laksanakan dalam pembelajaran kita di kelas gitu. Tetapi bagi yang belum, kita sama-sama lah sebagai guru untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri, yang dengan ajas filosofi Ki Hajar Dewantara tadi adalah yang ada tadi ya, Ingarso Sungtolodo, Ingmatio Mamungkarso, Tuturi Handayani. Jadi itu adalah filosofis pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara pada saat pembukaan taman siswa. Jadi setiap guru dan kamu wajib memahami filosofis tersebut. Guru di SMA Lulum ini adalah guru-guru hebat luar biasa yang ketika nanti di-upgrade sedikit kita menjadi guru yang terbaik, is the best, dan nanti bisa melanjutkan program saya di CGP berikutnya dan di program-program yang lain. Bapak Ibu, ada yang kira-kira ingin dipertanyakan sebelum saya tutup? Karena sedikit saja, karena kita sudah letih, lelah, lesu hayati. Jadi mana tahu ada, jadi bukan berarti saya yang pintar di depan Bapak Ibu, karena kebetulan secara di kertas saya yang lulus di CGP. Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin itu mendaftar, Bapak Ibu yang lulus daripada saya, karena ece-ece saya waktu itu. Baik, kira-kira ece-ece kemarin. Dan alhamdulillah juga lulus gitu.
gitu, di 200 orang kami dari Provinsi Sumatera Utara. Walaupun habis menteri pula permasalahan kita di SMA Pak Arif, tapi kita sebenarnya cocok luar biasa, memiliki integritas, kapabilitas, nasionalisme yang sangat luar biasa. Tetapi guru-guru SMA ini memang sangat unik kalau saya lihat. Iya, termasuk saya. Baik, tadi yang belum terjawab yang tadi itu dari Pak Irwansa. Selama kami menghadiri Lokakarya, siswa kita yang sangat luar biasa, artinya kita harus tambah lagi keikhlasan kita melakukan perubahan yang selama ini belum kita lakukan. Kita siap mengupgrade diri kita untuk bersaing dengan guru-guru di luar sana yang sangat super luar hebat, luar biasa Bapak Ibu. Setiap saya berkunjung di Lokakarya itu Bapak Ibu, jujur saya minder Bapak Ibu. Minder saya bukan berarti saya nggak punya kemampuan gitu, tidak. Saya yakin saya mampu karena memang saya pantas, mungkin makanya saya lulus di CGP. Itulah keyakinan dalam diri saya. Membuat saya minder begini Bapak Ibu, di sekolah yang lain itu rekan CGP-nya ada 2, ada 3. Tetapi ketika dipanggil SMA Alulum Jalan Tuasan, salah pula itu alamatnya kan, dibilang dibuat yang Alulum Amelin. Makanya setiap saya perkenalan ke depan, setiap saya aktif di kelompok dan apapun, saya sebutkan nama SMA saya tercinta lengkap dengan jalan dan nomornya supaya nggak salah gitu. Karena saya melihat sekolah yang lain Bapak Ibu, SLB, TK, SMP, SD itu rata-rata perwakilan dari sekolahnya 2 atau 3 orang. Jadi ada kawan untuk berinteraksi, ada untuk sharing. Kalau saya sendiri meraba-raba begitu. Jadi saya berharap untuk kedepannya Bapak Ibu, memang ini tidak ada gajinya, mungkin stres banyak tugasnya, tetapi kalau kita ikuti dengan ikhlas tadi akan ada indah pada masanya. Itulah yang saya pahami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang sudah bersedia sampai sore hari ini melihat sosialisasi saya. Semoga Allah yang membalas semua atensi Bapak Ibu. Semoga SMA kita menjadi SMA terbaik, ya, SMA yang mampu melahirkan generasi Islami, dan SMA kita semakin jaya, siswanya banyak yang mendaftar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri ya. Bagi nanti ada yang mau sharing, boleh Bapak Ibu. Kalau saya tidak ditemukan di lantai 3 bisa WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi